Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah Fatihah dulu kepada Syekh Nawawi Banten ya, dan semua gurunya, semua muridnya, semua keluarganya, dan semua guru-guru kita semua, khususnya kepada Syekhina Syekh Badruddin Anwar, kepada orang tua kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita di hari keberapa ini? 13 ya puasa. Sahur tadi. Ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus berpuasa ya. Oke, kita lanjutkan kajian tentang kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Kitab Qadrul Wais. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa mengapa kita perlu banyak mengkaji kitabnya ulama-ulama kita sendiri ya, karena kita bangga ya. Ada ulama yang asli Indonesia, kemudian beliau produktif dan menjadi ulama yang diperhitungkan di tingkat internasional. Kemarin kita sudah bahas tentang pembagian iman ya, pembagian iman, level-levelnya iman tadi. Ada level 1, level 2, level 3. Tentu berbeda dengan level pedas ya. Kalau pedas ada level 5 dan seterusnya. Mas'alatun utaiki ku mas'alah. Ini kita baru masuk ke question yang kedua ya. Pertanyaan lah atau soal yang kedua. Ada kalau di dalam di dalam video-video itu kan biasanya ada istilah Q&A, question and answer. Lah ini model Q&A ini yang ditawarkan oleh siapa? Abu Les ya, oleh Abu Les ini. Model Q&A, sehingga ini mas'alatun itu ya questionnya, nanti answernya adalah fal jawab. Idza qila nalikane diucap nolaka maring sira kepada kamu apa wa kaifa tu'minu billahi, lafat wa kaifa tu'minu billahi, wa kaifa hale kaya apa tu'minu iman sira billahi kelawan Allah, wa kaifa hale kaya apa tu'minu iman sira billahi kelawan Allah. Sekarang kalau kamu sudah mengaku iman, kemudian kamu sudah tahu bahwa iman itu adalah pondasinya 6 seperti kemarin, rukun iman yang 6 itu. Sekarang pertanyaannya, iman kepada Allah itu seperti apa sih gitu? Nah, iman kepada Allah itu seperti apa? Maka fal jawabu mongko utai jawabane, answernya, mas'alatun itu questionnya, yang ini answernya. Iku antakula yang tong ucap sira innallaha ta'ala ahadun, ing lafat innallaha ta'ala ahadun. Innallaha saat temani Allah. Innallaha ta'ala saat temani Allah ta'ala iku ahadun, esa. Sama dengan di Al-Quran surat Al-Ikhlas itu ya, Qul huwallahu ahad ya, Qul huwallahu ahad. Ai munfaridun tegese ijen, ai munfaridun tegese ijen bis sifati kelawan pira-pira sifat. La musyarika kang ora ono kang nyekutoni iku lahu kaduwene iku maujud ya, lahu kaduwe Allah. Kang ora ono kang nyekutoni iku maujud lahu kaduwe Allah. Allah dalam sifatnya itu esa, tidak ada yang menyamai gitu ya. Itu maksudnya munfaridun bis sifat la musyarika lahu. Wahidun tur ijen atau esa ay munfaridun tegese ijen bidati kelawan date, la syarika kang ora ono kang nyekutoni iku maujud lahu kaduwene Allah ya, lahu kaduwene Allah. Wis ini sekaligus bagi yang sudah mengaji Kifayatul Awam ya. Di situ kan ketika bahas wahdaniyat itu ada 5
5 persoalan yang ditawarkan. Makanya ada istilah kam, muttasil, fiddad dan seterusnya itu ya. Lah, Syekh Nawawi ingin juga mengemukakan itu, bahwa ketika kita bahas Allah itu esa itu maksudnya apa? Esa itu maksudnya adalah sifatnya Allah itu esa. Nah, orang itu kan begini, mungkin pikiran orang akan begini, dunia alam semesta yang sedemikian luasnya itu tentu Allah tidak akan cukup mengetahui semuanya hanya dengan satu ilmu. Makanya kemudian mungkin orang berpikir bahwa sifatnya Allah itu butuh 2, butuh 3. Jadi ilmunya Allah itu namanya sifat, karena objek yang diketahui oleh ilmunya Allah, oleh Allah itu banyak, sehingga Allah butuh pengetahuan yang banyak. Lah itu tentu dinafikan oleh Syekh Nawawi. Ya enggak lah, Allah itu ilmunya 1 tapi sudah meliputi semuanya. Sudah 1, ilmunya 1. Kemudian orang mungkin bisa bersifat atau meniru sifat Allah. Sifat Allah itu kan banyak ya. Asmaul Husna itu loh. Piro? 9 kan, di samping yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya lah, Al-Karim misalkan yang maha dermawan. Orang makhluk itu bisa meniru itu, tetapi tidak akan sama dengan dermawannya Allah. Makanya kemarin kan sudah dibahas itu, kalau Allah itu tidak diminta malah marah, kalau kita diminta marah gitu ya. Kalau Allah itu tidak diminta itu malah marah. Ini ada hamba wis tak cepakno gratisan kok gak dijupu-jupu kan pegel loh, mangkel. Lah kalau kita malah berbeda, sehingga sifat kita yang kemungkinan menyamai Allah itu sebenarnya tidak sama. Kita punya pengetahuan, tapi pengetahuan kita terbatas. Ya, pengetahuan kita terbatas. Tidak mungkin ada orang yang punya kemampuan di dalam banyak bidang. Itu sulit. Makanya kayak Imam Ghazali itu mengatakan begini, al-hadiku fi sina'ah wahidah. Orang yang cerdas dalam satu bidang, la yalzamu ayyakuna hadikon fi kulli sina'ah. Itu tidak mesti dia cerdas dalam bidang yang lain. Orang itu cerdas bidang fikih ya, mungkin dia lemah di bidang nahunya. Orang itu nahunya bagus, fikihnya bagus, mungkin dia lemah di bidang balaghahnya, mungkin lemah di bidang hadisnya. Lah orang itu sudah menguasai semua ilmu agama, sudah pakar misalkan ya, tapi dia lemah di bidang yang lain. Misalkan bidang astro, bidang biologi, bidang kimia itu lemah. Sehingga tidak ada orang yang dipastikan kemudian dia menguasai semua bidang ya. Kalau Allah itu ya semuanya tahu kemudian menguasai. Lah kita itu spesialisasi ya. Malah ada orang yang mentah gitu loh. Dia ndak paham ini, ndak paham ini. Ya cuma pahamnya ini separuh-separuh, sedikit-sedikit, ini sedikit-sedikit. Akhirnya ya apa yang ngaran ini? Ya mentah kabeh ngono lho. Tapi ngomong ae tentang iki ngomong. Akhirnya kan ya bahaya kalau gitu. Lah Allah itu meliputi semuanya. Pengetahuannya itu meliputi semuanya. Persis seperti rezeki. Jadi kan ada juga kaitannya dengan rezeki. Allah itu tahu titik koordinat setiap orang. Karena tahu titik koordinatnya, maka juga menyampaikan atau mengirimkan rezekinya ke titik koordinat itu, gitu loh ya. Itu tahu sampai detail-detail, misalkan ya, ada semut, ini kan warna hitam ini ya, meja ini. Ini sudah pas malam, gelap gulita, ditambah hujan misalkan ya, bledek, petir, kemudian petengan, padam, lalu gelap. Ada semut warnanya hitam persis ini juga ya. Lalu masih saya bungkus dengan kotak hitam. Itu apa Allah tahu terhadap yang di dalam itu? Tahu. Lah kalau kita enggak tahu. Wong kita sama virus corona aja enggak tahu. Bentuknya tahu, enggak ada yang tahu. Kalau misalkan ada bakteri atau kuman itu kita melihatnya dengan itu kok ya, dengan apa? Kaca pembesar itu. Itu kan berarti menunjukkan keterbatasan pengetahuan kita gitu. Kemudian zatnya Allah itu satu esa. Maksudnya begini,
Tidak ada, zat Allah itu tidak dua seperti kita ya. Ya esa satu-satunya. Lalu kemudian zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Oke, misalkan saya namanya Helmi. Helmi itu mungkin banyak. Tapi ketika Helmi Nawali itu ya mungkin sudah agak sedikit atau mengerucut. Kalau di Belawang ini ya cuma saya Helmi Nawali. Lah itu berarti saya satu. Saya wujudnya hanya satu. Cuma walaupun saya satu, saya ini tersusun dari bagian-bagian. Ada kepala, ada tangan gitu kan, ada kaki, ada perut dan seterusnya. Sehingga walaupun saya satu, sebenarnya saya adalah susunan dari banyak hal. Lah Allah itu esa dan bukan susunan dari banyak hal. Kalau ditanya Allah itu susunannya gimana ya? Tidak ada susunannya. Pokoknya esa, nggak usah panjang lebar gitu ya. Itu yang dikehendaki oleh Syekh Nawawi. Hayyun tur moho gesang urip ya. Allah itu maha hidup. Bihayatin kelawan hayat, kelawan urip, qadimatin kang dingin, kang dhisik, kang dingin, yang bersifat dahulu, qaimatin yang kang jumeneng biddati ing dalem dat. Labiruhin ora qaimatin kang jumeneng biddati kelawan dat ya. Kelawan dat labiruhin ora kelawan roh. Labiruhin ora kelawan roh. Allah maha hidup. Hidup Allah itu sudah bersifat dahulu. Kalau kita hidup karena kita ada permulaannya. Nah, misalnya sampean lahir kapan? 2000 pas. Ya berarti permulaan sampean itu 2000. Allah lahirnya kapan? Nah, kan tidak bisa gitu. Kalau kita terhadap lahirnya Nabi Adam saja masih banyak perdebatan kan? Ya kalau Nabi Muhammad kan sudah, atau Nabi Isa sudah ada tahun Masehi. Lah kalau tahun-tahun sebelum itu akhirnya kan pakai SM sebelum Masehi. Lah kalau Nabi Adam itu sebelum Masehi berapa ribu tahun? Wah, nanti kalau dinosaurus itu tambah jutaan tahun kan. Kalau lihat di museum itu kan kayaknya sudah umur jutaan tahun gitu. Waduh. Lah Allah itu sudah tidak, ya itu tidak bisa kita temukan awalnya itu kapan. Ya sudah, pokoknya hidupnya Allah itu sejak dahulu, sejak zaman azali. Itulah qadimah itu sejak zaman azali. Kemudian hidupnya Allah itu dengan zatnya, bukan karena nyawa. Nah kita itu hidup karena apa? Ada nyawanya, ya, ada nyawa. Dan nyawa kita ada di mana? Nyawa kita itu ada di mana? Ada di itu loh, kita tidak tahu. Makanya ilmu kita itu terbatas. Nyawa kita itu ada di mana gitu loh. Bisa dideteksi nggak di tubuh ini ada di sebelah mana nyawa kita gitu kan? Kan tidak tahu kita. Pokoknya kita ada rohnya. Kecuali kita lihat sinetron. Nanti ketika orang itu mati kan itu keluar rohnya kan, gambaran rohnya itu. Baru kita tahu, oh ternyata di sebelah itu. Itu tidak ada yang tahu gitu. Rohnya itu di mana, nyawa kita di mana, tidak tahu lah. Kalau kita makhluk itu butuh roh, nanti ketika sudah saatnya roh itu akan dicabut. Allah tidak butuh roh untuk hidup itu tadi. Alimun tur moho pirso, moho weruh. Moho weruh bi ilmin kelawan ilmu qadimin kang dhisik, dengan ilmunya yang bersifat azali. Qadim itu bersifat azali ya. Qaimin kang jumeneng biddati kelawan dat ya. Kemudian menetap pada datnya. Jadi ilmunya Allah menetap pada datnya ya. Bukan karena kayak kita itu, ilmu itu kan karena dipelajari ya. Kita itu loh dari nol itu kan orang lain tidak tahu apa-apa. Taunya hanya nangis kan. Makanya karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam keinginannya, itu artinya kan ekspresinya dengan nangis, dengan ginjal-ginjal dan seterusnya itu ya. Muhitun tur kang ngeliputi. Ngeliputi itu maksudnya mencakup ya.
Muhitun tur kang ngliputi bil wajibi kelawan perkara kang wajib. Bil wajibi kelawan perkara kang wajib artinya sesuatu yang harus ada atau wajib ada. Pasti ada. Wal jaizilan perkara kang jaiz, kang wenang. Jaiz itu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Wal mustahilan perkara kang mustahil. Mustahil sesuatu yang tidak mungkin ada. Kembali kalau mustahil itu bukan seperti yang kita pikirkan ya. Mustahil itu bukan seperti yang kita pikirkan. Kita pikirannya kan begini. Pas kita kecil itu loh. Kalau ada masjid di atas lautan, di tengah lautan dan itu di atas air, masuk akal enggak? Mustahil kan? Kita kemudian mengatakan itu mustahil. Itu bukan mustahil yang dimaksudkan dalam bab tauhid. Karena kalau cuma begitu itu mungkin bagi Allah. Iya kan? Kalau cuma membiarkan lawang tanah itu loh ciptaan Allah. Kemudian bangunan itu ditaruh di atas tanah. Lah air itu ciptaan Allah, iya kan? Sekarang kalau Allah berkeinginan, berkehendak untuk meletakkan bangunan di atas air yang merupakan ciptaannya Dia, bisa apa enggak? Ya bisa gitu loh. Lah, yang mustahil itu kayak contohnya kemarin Allah punya anak, ya. Allah bodoh. Itu yang mustahil. Tidak mungkin kemudian ada. Allah punya istri itu tidak mungkin ada. Allah punya alamat, itu juga tidak mungkin. Alamatnya Allah di mana? Allah punya nomor WhatsApp, wah itu juga ya tidak mungkin lah. Allah punya nomor WhatsApp. WhatsApp itu ya baru-baru ini saja. Berarti Allah kan baru akhirnya. Apa ini Tuhan milenial gitu? Ya, yang seperti itu mustahil. Cuma mustahil yang sering kita ucapkan itu sebenarnya tidak mustahil. Misalkan ada orang jelek ya. Mohon maaf misalnya ya orang jelek. Lalu dia ingin meminang anaknya Pak Haji yang cantik sekali. Sangat cantik guys. Sehingga kalau dikumpulkan misalnya ya bukan sampean loh jadinya. kurang nemen sama orang negro loh. Kalau dikumpulkan itu nanti jadi kayak kopi susu. Lalu sama teman-temannya dia berusaha untuk mendekati Pak Haji itu, kemudian caper lah ya. Nah, le awakmu kalau kamu itu ya mustahil tak dapat itu. Kamu nggak mengacah katanya. Wajah kamu kayak begitu kok mau dapat istri yang cantiknya kayak begitu. Sebenarnya itu tidak mustahil bagi Allah. Mustahil apa enggak? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau seperti itu bukan hal yang mustahil. Yang mustahil itu yang contoh yang tadi. Allah itu lemah, Allah itu dua, Allah itu tiga dan seterusnya itu yang mustahil. Yakin ya? Terus gak ada sing mustahil di dunia ini. Kecuali sing iku mang lho. Sing sifat-sifat mustahil bagi Allah itu. Kalau hanya urusan dunia ini tidak ada yang mustahil. Anaknya tukang becak jadi presiden bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Ada saja jalan Allah untuk menjadikan dia presiden dan seterusnya. Sudah bil wajibi kelawan kang wajib wal jaiz wal mustahil. Jadi maksudnya begini. Ilmu, pengetahuan itu objeknya ada tiga. Ya, saya ulang ya. Objeknya ilmu Allah itu ada tiga. Sama seperti kita loh ya. Objek kalau kita tahu itu kan kita bisa tahu semuanya. Yang sesuatu yang pasti ada kita tahu. Allah, terhadap Allah kita tahu. Sesuatu yang mungkin ada kita tahu. Sesuatu yang mustahil ada tahu. Jadi Allah tahu terhadap sifat-sifat wajibnya. Allah tahu terhadap sifat jaiznya. Bahwa si A misalkan menjadi orang miskin, orang kaya, itu Allah tahu. Allah juga tahu terhadap sifat mustahilnya. Allah tahu bahwa dirinya itu punya sifat mustahil. Begitu loh maksudnya. Nah, pengetahuan seseorang itu bisa menyasar kepada sesuatu yang mustahil. Ya. Pengetahuan seseorang itu bisa menyasar kepada sesuatu yang mustahil. Itu bisa. Persis seperti omongan kita. Awak dewe, kita itu loh ngomong gedabrus ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Ke utara ke selatan. Kan enggak enak jadinya ya. Ngalor ngidul itu maksudnya kemana-mana. Sudah ngomong kemana-mana, itu kan bisa
membayangkan atau membicarakan bahwa dirinya itu nanti menjadi miliarder, kemudian punya istri 4, wow, semuanya punya usaha sendiri-sendiri, dibukakan konveksi, warung sendiri-sendiri. Ngomong begitu boleh sah apa enggak? Sah, wong cuma ngomong gitu loh. Jadi omongan kita terus itu tadi, omongan itu bisa menyasar bahkan kepada hal yang mustahil. Sing mustahil lo iso diomongno gitu loh. Sing wajib, sing mesti ono ya otomatis juga bisa diomongkan. Sama seperti ilmu. Ilmu itu bisa menyasar kepada sesuatu yang mustahil. Yang mustahil itu loh masih bisa diketahui oleh Allah. Maksudnya begitu. Yang jaiz diketahui Allah, yang mustahil diketahui Allah, yang wajib juga diketahui oleh Allah. Qadirun kang kuwasa. Qadirun kang kuwasa. Bikudratin kelawan kuwasa, qadimatin kang dhisik yang bersifat azali ya. Qadimatin kang dhisik bersifat azali. Qaimatin kang jumeneng biddati kelawan datin. Biddati kelawan datin. Bersifat azali, menetap pada zatnya dan seterusnya. Poinnya yang penting labi mu'alajatin ora krono nandangi. Ngerti nandangi ya? Apa nandangi itu? Melakukan. Nah, oke. Saya kasih contoh begini. Saya punya kemampuan menulis enggak? Punya, ya. Tapi kemampuan menulis saya butuh 2 hal. Apa itu? 1 butuh alat tulis. Bisa spidol, bisa ini. Pulpen. Ini namanya wasitoh. Wala wasitote lan ora perantara ya. Wala wasitote lan ora perantara. Wala wasitote lan ora perantara. Ini namanya sarana. Wasito itu sarana. Kemudian saya juga butuh mu'alajah. Mu'alajah itu gerak saya untuk memegang pulpen dan menggerakkan ini. Ini namanya mu'alajah. Kalau Syekh Ad-Dasuki di dalam Hasyiah Dasuki ala Umil Barahin itu, kitab tauhid yang dipelajari di STIK mungkin ya, itu menafsiri mu'alajah itu dengan harokat, aibil harokat, yakni dengan gerakan-gerakan kita. Atau orang itu bisa mampu melakukan karena keterbiasaan. Ya. Mengapa seseorang itu kemudian gampang bangun malam? Ayo kenapa? Di antaranya adalah keterbiasaan, sudah terlatih. Lah, kekuasaan Allah itu tidak butuh. Allah itu sudah terlatih untuk ini dan seterusnya, tidak butuh. Kalau kita itu bisa kuasa atau bisa memimpin negara misalkan, karena sudah punya pengalaman menjadi wali kota, menjadi gubernur dan seterusnya. Jadi pengalaman-pengalaman itu dibutuhkan untuk kemudian menguasai medan yang lebih besar. Tapi kalau Allah tidak butuh itu, gimana caranya Allah berkuasa? Ya bila kaifin, nggak tahu caranya, nggak tahu caranya. Tidak melalui perantara dan tidak butuh Allah itu untuk mengerjakan seperti kita mengerjakan sesuatu, gitu loh. Paham? Kita makan itu butuh sarana, namanya piring, ya, nasi, ya, lauk pauk, ya. Lah, itu namanya wasito. Kemudian tangan kita itu juga wasito. Ketika tangan kita mengambil lalu memasukkan ke mulut, ini namanya mu'alajah. Paham ya? Mu'alajah itu ya. La yalhaqu ora nyusuli utawa ora nemu, ora nemoni ha ing kudra, ha ing kudra, la yalhaqu ora nemoni ha ing kudra apa ajzun apes. Karena Allah Maha Kuasa maka tidak ada istilah Allah lemah, ya. Ajzun apes itu titik sampai situ ya, atau koma. Amatut ta'alluqi utawi umume hubungane atau ta'alluqe ya, biasa di tauhid kita maknanya ta'alluq. Utawi umume hubungane kudra ya, utawi umume hubungane kudra iku lil mumkinati maring pira-pira perkara kang mungkin. Maring pira-pira perkara kang mungkin. Oke. Ini maksudnya amatut ta'alluq lil mumkinat itu begini. Kalau melihat
melihat itu bisa tidak melihat sesuatu yang mustahil? Melihat sesuatu yang mustahil tidak bisa, karena yang mustahil kan belum ada. Jadi melihat itu objeknya ya adalah apa namanya, sesuatu yang sudah ada. Itu ya. Lah, begitu juga kudrot itu nanti objeknya itu tidak boleh sesuatu yang mustahil. Kayak tadi, kalau cuma membicarakan sesuatu yang mustahil itu kan boleh. Ya. Atau mengetahui sesuatu yang mustahil itu kan boleh terjadi, bisa terjadi. Tapi kalau melakukan sesuatu yang mustahil itu bisa apa enggak? Tidak bisa, karena sesuatu yang mustahil tidak mungkin terjadi. Makanya kekuasaan Allah itu dia objeknya tidak menyasar kepada sesuatu yang mustahil. Dia hanya menyasar kepada, umumnya itu menyasar kepada sesuatu yang mungkin terjadi. Mungkin tidak, misalkan siapa namanya sampean? Mungkin tidak Gofur ini kelak menjadi bupati. Ini masuk yang sesuatu yang mungkin atau mustahil? Mungkin. Lah disitulah kemudian ada peran kudrat Allah. Allah itu qadirun untuk menaikkan yang mana? Menaikkan kemungkinannya yang besar atau ketidakmungkinannya, gitu loh. Ini dinaikkan ke sini sehingga dia menjadi bupati. Jalannya bisa macam-macam atau tidak mungkin. Ini jadi sesuatu yang masih bisa dinaik turunkan, itu ada peran kudrat di situ, kekuasaan Allah. Paham ya? Kalau yang mustahil tidak bisa. Makanya tidak boleh dikatakan, bahkan apa namanya yang ngarang, Masya Allah, yang ngarang Kifayatul Awam itu siapa itu? Ya, Kifayatul Awam yang tauhid itu loh, kelas 6 diniyah ya, kelas 3 diniyah. Itu mengatakan begini, kalau ada orang bertanya, kenapa Allah tidak punya anak? Itu pertanyaan yang bodoh. Kenapa? Loh, Allah bukan pakar di bidang buat anak, kok ditanyakan anak, gitu loh. Maksud saya begini, misalkan di pondok ini yang terkenal ahli bengkeli siapa? Cak Musai ya. Cak Musai itu ahli bengkeli. Lalu kemudian Cak Musai ditanya, misalkan ya, Cak Musai ditanya tentang apa kira-kira yang dia tidak paham? Dia tanya tentang nahwu. Misalkan Cak Musai, ini ada Al-Quran ayatnya begini, ini jadi apa ya, mubtada apa khobar? Kemudian tidak tahu, dimaklumi tidak kalau tidak tahu? Dimaklumi, karena bukan pakar di bidang itu, gitu loh. Karena bukan spesialisasinya di bidang itu, kemudian tidak tahu, itu dimaklumi. Tapi ketika ditanya perbengkelan kok tidak tahu, digoblok-goblok, nggak apa-apa, gitu loh. Cari bengkel, sekolah montir barang misalnya, gak runge ini gobloknya nih, itu boleh saja kalau begitu. Lah Allah itu tidak punya bidang atau kepakaran untuk membuat anak, mustahil bagi Allah itu, gitu. Sehingga ketika ada orang bertanya, loh katanya kamu kuasa, katanya maha berkuasa, buat anak kok nggak bisa? Itu pertanyaan yang apa? Goblok kan jadinya, gitu loh. Dan itu jadi humornya Abu Nuwas ya. Sampean bisa baca Abu Nuwas atau Abu Nawas. Itu ada kitab namanya Diwan Abu Nawas. Abu Nawas itu dikatakan sezaman dengan siapa? Harun Ar-Rasyid. Di antara omongan ngalor ngidulnya Abu Nawas itu ya. Omongannya itu kan bilang, Allah itu lebih kaya saya ketimbang Allah. Lebih kaya saya ketimbang Allah. Lebih berkuasa saya timbang Allah. Itu diumumkan di depan di publik, di pasar gitu kan, di tengah keramaian pasar. Wah, ini musuh-musuhnya kan mendapat senjata. Wah, ini dilaporkan, di penjara ini gitu. Ini penistaan agama kan. Penistaan agama. Akhirnya dilaporkan ke rajanya itu. Wah, rajanya marah juga, murka, Harun Ar-Rasyid. Wah, ini kurang ajar, hukum. Kalau perlu memang terbukti pancung. Begitu dipanggil oleh raja di sidang, katanya kamu bilang gitu. Iya raja, memang aku lebih berkuasa dari Allah, aku lebih kaya dari Allah. Loh kok bisa begitu katanya? Lah iya, Allah itu loh seberkuasa-berkuasanya Allah tidak bisa punya anak.
Saya punya anak. Berarti lebih berkuasa siapa? Wah, itu tapi guyonan-guyonan yang secara tauhid tidak boleh sebenarnya begitu itu. Jadi urusan punya anak, urusan punya istri itu Allah tidak punya kuasa di bidang itu. Sehingga tidak benar kalau dikatakan kalau Allah berkuasa kok tidak punya istri, kok tidak punya anak. Karena nanti kalau punya istri, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, ini nanti akan panjang. Nanti lamaran kapan ya, maharnya apa, kan begitu nanti ya. Itu ibu mertuanya siapa, bapak mertuanya siapa, iparnya siapa, itu panjang jadinya. Dan itu bertentangan dengan sifat yang lainnya. Paham ya? Muridun tur kang ngarepaken. Muridun tur kang ngarepaken bi iradatin kelawan kekarep atau karep qadimatin kang dhisik. Qaimatin kang jumeneng biddati kelawan dat. Amatut ta'alluqi utawi umume hubungane irada ikulil mumkinati maring pira-pira perkara kang mungkin. Sama kehendak Allah itu hanya bisa menyasar sesuatu yang mungkin terjadi, tidak bisa menyasar sesuatu yang mustahil terjadi. Sami'un tur midanget ai mudrikul masmuati tegese kang nemoni utawa nemoaken pira-pira perkara kang dirungu. Nemoaken pira-pira perkara kang dirungu bisam'in kelawan pengerungu qadimin kang dhisik biddati kang netep kelawan date. Biddati kang tetep kelawan date. Ai qaimin biddat gitu ya. Oke, Allah juga Maha mendengar. Cuma pendengarannya beda dengan pendengaran kita. Kayak ini kita kan bisa mendengar toh suara berisiknya jalan itu kan ya. Tapi dalam radius 500 meter apa kita bisa mendengar? Tidak bisa. Bahkan misalkan di sebelah gedung ini, di gedung yang Mahat Ali ini atau BNI ini, kalau ada orang yang bicara, kita bisa mendengar tidak yang di sini? Tidak bisa. Berarti pendengaran kita itu terbatas. Ya. Yang bisa kita dengar itu hanya suara ya yang kita dengar, dengan syarat telinga kita normal. Karena kalau gendang telinga kita itu rusak, itu kita tidak bisa mendengar sudah ya. Makanya jadi orang tuli. Yang kedua, tidak ada penghalang antara kita dengan suara yang mau didengar. Itu baru bisa terdengar. Lah Allah ndak. Allah itu tidak ngurus mau kamu di mana, itu didengar Allah. Bahkan hati nurani kita atau omongan hati, kalamun nafsi, itu kan bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendengaran Allah itu bukan hanya pada suara. Itu juga bedanya. Kalau pendengaran kita harus suara yang baru didengar. Kalau Allah itu bukan hanya suara. Makanya kalau di Kifayatul Awam atau di kitab-kitab tauhid yang lain kan disebutkan, ketika ada inilah pulpen ini pulpen. Kalau kita hanya bisa diapakan? Dilihat kan? Ya, dilihat. Bisa enggak kamu mendengar pulpen ini? Bisa. Kalau pulpen ini digesekkan dengan benda lain. Ketika pulpen ini digesekkan dengan benda lain, muncul apa? Muncul suara. Jadi yang kamu dengar itu bukan pulpen ini, tapi suara gesekan antara pulpen ini dengan meja. Itu suara. Tapi kamu mendengar gimana pulpen ini, tidak bisa. Suara mendengar pulpen tidak bisa. Allah itu mendengar bendanya, mendengar suaranya. Itu bedanya ya. Jadi Allah itu ya terhadap bendanya ini mendengar, terhadap suaranya juga mendengar. Itu sam'un. Basirun tur moho mirsani. Basirun tur moho mirsani. Ai mudrikul mubsorati tegese kang nemoaken pira-pira perkara kang ditingali. Pira-pira perkara kang ditingali hala wujudiha ing dalem tingkah anane mubsarat. Hala wujudiha ing dalem tingkah anane mubsarat. Bibasarin kelawan peningal qadimin kang dhisik. Qaimin kang jumeneng biddati kelawan dat. Ya.
Bidati kelawan tat. Oke. Saya ingin menjelaskan begini. Ini belum ini aja yang dipindah. Yes. Saya ingin nanya, HP terbaru yang kamu inginkan apa? iPhone ya, iPhone berapa? iPhone 11. Oke, saya kasih contoh iPhone 11. Aku gak roh ya, ono iPhone 11. Saya enggak tahu itu, tidak mengerti. Pokoknya HP itu enak dipakai ya sudah gitu loh. Nah, sudah. Kamu punya keinginan ini. Ya, itu namanya iradah ya. Saya ingin menjelaskan sifat itulah tadi loh. Ini iPhone, iradah. Ini namanya iradah, keinginan. Dari mana keinginan kamu itu muncul? Karena tahu kan? Iya. Karena kamu tahu, mungkin jadi korban iklan, ya. Lah pengetahuan itu dengan apa caranya kamu itu? Dengan mata atau dengan telinga, ya. Kamu mendengarkan iklan atau melihat iklan, akhirnya kamu menghasilkan ilmu. Lah maka di sini butuh sam'un, ada sama, ada basor. Lah sama basor ini kemudian melahirkan atau memunculkan namanya ilmu, ya. Karena kamu banyak mendengar tentang iPhone, melihat iklannya iPhone, lalu kamu punya pengetahuan tentang iPhone, akhirnya muncul iradah tentang iPhone, keinginan untuk iPhone. Oke, paham? Persoalannya kemudian sekarang mewujudkan itu bisa ndak? Ketika kamu mau mewujudkan keinginan kamu, apa yang kamu butuhkan? Qudrat, ya, kemampuan. Jadi ini satu, ini bisa dua atau dibalik, ini tiga, ini empat, ini lima. Ketika kamu sudah punya keinginan kan, keinginan ngebet, ngidam aku, ngidam iPhone. Kayak orang yang hamil ngidam, lalu berusaha menabung, ya, berusaha menabung. Jadi uang sakunya tiap bulan itu disimpan sebagian. Begitu sudah liburan, karena uangnya terkumpul, sudah banyak ya, akhirnya beli iPhone 11. Begitu beli iPhone 11, ternyata teman-temannya sudah pegang iPhone 20 karena nabungnya kelamaan gitu. Nuruti keinginan itu, nuruti gaya hidup ya enggak selesai-selesai jadinya ya. Lalu karena sudah punya uang, akhirnya dia berangkat ke ke konter, kemudian membeli iPhone ini. Sudah. Jadi terwujud enggak? Terwujud sudah karena ini. Pertanyaannya, orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat, orang yang bisa mengetahui, orang yang punya kehendak, orang yang mampu untuk membeli iPhone tadi, orangnya masih hidup atau mati? Hidup. Maka dia butuh sifat namanya hayyun, ya. Hayyun. Jadi ini ilustrasi atau gambaran orang itu mewujudkan sesuatu. Tapi ini orang loh ya, bukan Allah. Tapi ini orang kalau ingin mewujudkan sesuatu itu ilustrasinya begini. Lah, sebagian ulama itu ingin mengilustrasikan begitu, bahwa Allah itu kalau berkehendak kalau ingin mewujudkan sesuatu, Allah melalui sama dulu, mendengar dulu, basar dulu, lalu ilmu dulu, baru setelah ilmu kemudian muncul kehendak Allah untuk mewujudkan itu, lalu dengan kekuasaannya Allah mewujudkan, dan tentu Allah itu hayyun gitu loh. Tapi itu dibantah oleh ulama yang lain. Ya tidak mungkin lah sama dengan kita ya. Masa Allah jadi korban iklan? Korban iklan dulu baru kemudian berkehendak dan seterusnya. Sehingga ulama kemudian pokoknya nggak tahu urutannya gimana, nggak tahu. Yang penting kalau dalam konteks, dalam kasus manusia berkeinginan sesuatu, urutannya seperti ini, ya kan? Sampai kalau tidak melihat video tentang iPhone, ya tidak pernah mendengar teman kamu cerita iPhone, tahu apa enggak ada iPhone 11?
Saya baru tahu sampean ini cerita gitu loh. Kalau ada iPhone 11 itu saya baru tahu sampean cerita. Lah, makanya orang desa itu ketika dia tidak mendengar kabar corona, dia tenang-tenang saja itu kan. Karena tidak tahu kabar corona. Bahkan bisa nanya, ini corona keluarnya jam berapa gitu. Seperti yang di video-video itu. Nah, paham ya? Jadi itu hubungannya dengan sifat-sifat tadi. Cuma kalau ilustrasi dalam kehidupan manusia, seseorang ingin mewujudkan keinginannya, ini caranya begini. Sampean mengejar seorang perempuan atau mau meminang perempuan kan dengar-dengar dulu, desas-desus dulu. Iya kan? Oh, temannya cerita, oh itu loh, anaknya pinter, baik hati, masaknya enak, masakannya enak dan seterusnya. Terus dekat musola atau dekat masjid rumahnya enak sampean, nanti jadi pemangku, jadi takmir masjid itu. Lalu melihat satu saat lewat pas dikirim, wah iya ya betul ya, tak pikir-pikir kok enak. Akhirnya muncul apa? Ilmu kan, sudah muncul ilmu tentang wanita tadi. Lalu kemudian dipupuk terus itu ilmunya itu, akhirnya muncul iradah, keinginan untuk menikahinya. Begitu sudah muncul kehendak, keinginan untuk menikahi, akhirnya apa? Dia nembung atau bicara dengan bapaknya, matur ke kiai, kemudian tanya ke mbah dukun, tanya terkait dengan pasarannya gimana dan seterusnya. Akhirnya ya sudahlah dipinang, akhirnya dipinang menikah. Pudrot. Pertanyaannya, yang bisa melakukan pernikahan, mengejar wanita itu hidup atau mati? Iya mesti hidup gitu loh. Itu yang berusaha dibangun logikanya oleh ulama-ulama tauhid. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.